Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Janati Naswa dengan NIM 192231110. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum analisis asupan zat gizi menggunakan metode semi kuantitatif Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. Survei konsumsi pangan merupakan metode untuk menilai pola makan, asupan zat gizi, serta kebiasaan konsumsi masyarakat. Salah satu instrumen yang sering digunakan adalah Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire karena praktis, murah, dan dapat diisi secara mandiri. Dalam praktikum ini, SQFFQ digunakan untuk memahami prosedur penggunaannya, mendeskripsikan pola konsumsi pangan, serta menilai kecukupan zat gizi makro dan mikro dari responden. Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire adalah alat penilaian pola makan yang digunakan untuk mengestimasi asupan makanan dan nutrisi seseorang dalam jangka waktu tertentu. SQFFQ terdiri dari daftar makanan yang sering dikonsumsi di suatu populasi. Responden akan diminta melaporkan frekuensi konsumsi, misalnya dalam per hari, minggu, ataupun bulan, dan takaran saji standar dari setiap makanan. Data yang dikumpulkan akan mencerminkan asupan makanan di masa lalu dalam jangka waktu yang panjang. Dalam praktikum ini, pengambilan data SQFFQ dilaksanakan pada tanggal 2 September 2025 dengan menggunakan 49 item makanan yang mencakup kelompok pangan sumber karbohidrat, makanan kemasan, snack manis, minuman kemasan, buah segar, dan item tambahan seperti gula, sirup, ataupun madu. Formulir SQFFQ disajikan dalam bentuk tabel yang memuat daftar makanan dan minuman yang dikonsumsi responden beserta URT dan juga gramasinya. Frekuensi konsumsi dicatat berdasarkan pola harian, mingguan, atau bulanan. Berikut merupakan hasil SQFFQ responden FC yang berumur 21 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil pengisian formulir tersebut, terlihat bahwa pola konsumsi responden FC cukup beragam. Dari hasil formulir SQFFQ kemudian dihitung zat gizinya. Perhitungan zat gizi diambil dari TKPI, USDA, dan pada label kemasan makanan yang dikonsumsi responden. Dengan kandungan gizi yang diamati yaitu karbohidrat, protein, lemak, gula, dan juga natrium. Rata-rata total asupan gizi kelompok yang terdiri dari 17 responden menggambarkan pola konsumsi makanan populasi dalam 1 bulan terakhir. Hasil wawancara SQFFQ tersebut kemudian dihitung asupan gizi dan rata-ratanya untuk menentukan asupan gizi harian kelompok. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa responden FC memiliki asupan energi sebesar 2.105 kilokalori, relatif mendekati angka acuan AKG dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata kelompok yang hanya 1.477 kalori. Untuk protein, responden FC sebesar 46,3 gram yang masih berada di bawah kisaran acuan. Kondisi ini serupa dengan kelompok yang rata-ratanya hanya 26,5 gram. Untuk lemak, responden FC mengonsumsi 27,8 gram, juga masih di bawah acuan 50-87,5 gram. Kondisi ini hampir serupa dengan kelompok yang rata-ratanya hanya 17,8 gram. Di karbohidrat, responden FC tercatat mengonsumsi 405 gram, sebaliknya rata-rata kelompok mengonsumsi 290,5 gram. Untuk asupan gula, responden FC mencapai 64 gram, lebih tinggi dari batas 50 gram, sehingga tergolong berlebih. Sama halnya dengan kelompok yang rata-ratanya mengonsumsi 60 gram. Untuk natrium, responden FC hanya mengonsumsi 853 mg, jauh di bawah acuan 2000 gram. Rata-rata kelompok bahkan lebih rendah lagi, yaitu 548 mg. Responden FC memiliki kecukupan energi lebih baik dibanding rata-rata kelompok, meskipun masih ada kekurangan pada protein dan lemak. Sebaliknya, kelompok secara keseluruhan mengalami defisit energi yang cukup besar dengan kekurangan protein dan lemak yang lebih parah. Baik responden FC maupun kelompok sama-sama memiliki asupan gula yang berlebih dan beresiko terhadap masalah kesehatan metabolik. Sedangkan untuk natrium, keduanya berada jauh di bawah rekomendasi Kemenkes. Untuk sarannya, responden FC maupun kelompok disarankan agar memperbaiki pola konsumsi dengan meningkatkan asupan protein dari sumber hewani maupun nabati, serta menambah lemak sehat untuk memenuhi kebutuhan energi dan menunjang penyerapan vitamin. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.